Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan nikmatnya pagi hari ini kita dapat kembali melaksanakan salat subuh berjamaah, kemudian duduk di majelis ilmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal bardain dakhalal jannah." Siapa yang salat pada dua waktu dingin, yakni salat asar dan salat subuh, dakhalal jannah, pasti masuk surga. Semoga salat kita diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Tidak terasa Bapak Ibu, hari ini kita telah memasuki hari yang ke-21 daripada bulan suci Ramadan. Seakan-akan baru kemarin kita menyambut Ramadan, sekarang kita sudah berada di hari yang ke-21. Maka sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini mari kita pergunakan sebaik mungkin untuk banyak menambah amal saleh, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum nanti kita menyesal karena kita telah mensia-siakan kesempatan untuk beramal soleh di dunia. Orang-orang yang menyia-nyiakan kesempatan beramal soleh sewaktu di dunia, saat kematian itu datang kepada dia, dia berkata kepada Allah, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas salihin. Rabbi, Tuhanku. Dia mengemis kepada Allah. Apa yang dia minta kepada Allah? Apa yang dia mohon kepada Allah? Apakah dia mohon anak cucunya diberikan harta banyak, disejahterakan hidupnya? Tidak. Saat kematian itu datang, dia mengemis kepada Allah, laula akhartani ila ajalin qarib. Ya Allah, seandainya Engkau undur ajalku sebentar saja. Jika dia ditakdirkan oleh Allah wafat jam 5 tepat, dia minta kepada Allah diundur sebentar, 5 menit. Hadirin, 5 menit. Apa yang dia ingin lakukan dalam waktu 5 menit itu? Apakah dia ingin bersenang-senang dengan keluarganya? Tidak. Allah jawab di lanjutan ayatnya, fa asaddaqa wa akum minas salihin. Aku akan bersedekah ya Allah. Ya Allah, aku punya tanah, aku wakafkan. Ya Allah, aku punya mobil, aku sedekahkan. Ya Allah, aku punya harta di sana, aku sedekahkan ya Allah. Wa akum minas salihin, dan aku akan menjadi orang soleh. Itulah penyesalan orang-orang yang mensia-siakan kesempatan untuk beramal soleh sewaktu di dunia. Maka mumpung kita masih diberikan umur oleh Allah, mari kita gunakan sisa-sisa hari di bulan Ramadan ini untuk menambah frekuensi ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat jamaah rahimakumullah, karena kita sudah memasuki 10 yang terakhir, kita tertarik untuk mengkaji surah Al-Qadar untuk menambah motivasi kita menjemput dan meraih Lailatul Qadar. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita membahas surah ini lebih dalam, kita akan baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Wa ma adraka ma lailatul qadr. وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر
Lailatul Qadri khairum min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr salamun hiya hatta matla'il fajr. Surah Al-Qadar ini surah yang istimewa. Pertama, karena surah ini jumlah ayatnya ada 5, sama dengan jumlah ayat yang pertama kali diturunkan kepada Rasulullah, yaitu Al-Alaq 1 sampai 5. Kemudian jumlah kata dalam surah ini ada 30. Ini sama seperti jumlah hari yang biasa terjadi di bulan suci Ramadan. Lalu kemudian jumlah hurufnya. Jumlah huruf dalam surah Al-Qadar ini ada 114 huruf, sama seperti jumlah surah dalam Al-Quranul Karim. Ini bukan kebetulan Bapak Ibu, ini memang mukjizat Al-Quranul Karim yang tidak akan kita dapatkan dalam kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain. Kemudian kalimat Lailatul Qadar disebut oleh Allah sebanyak 3 kali. Di ayat pertama, di ayat yang kedua, dan di ayat yang ketiga. 3 merupakan hitungan ganjil apa genap? Ganjil. Dan Nabi SAW menunjukkan dalam hadisnya bahwa terjadinya Lailatul Qadar itu potensi terbesarnya adalah pada malam-malam ganjil. Kata Nabi, taharrau Lailatul Qadar fil witsri minal ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar pada malam ganjil dari malam-malam 10 Ramadan. Kemudian Lailatul Qadar disebutkan sebanyak 3 kali, lalu hurufnya ada 9. Lam, ya, lam, ta, alif, lam, qaf, dal, ra. Ada 9 semua. 9 kali 3 berapa? 27. Malam ganjil yang paling berpotensi terjadinya Lailatul Qadar adalah malam 27. Tapi Nabi menyebutkan dalam hadis-hadis yang lain, kadang terjadi malam 21 tadi malam, bisa juga terjadi pada malam 28 kata Nabi, malam genap. Nah maka untuk kepastian waktunya kita tidak tahu, hanya Allah yang maha tahu kapan persisnya terjadi Lailatul Qadar. Kemudian sebab turunnya Lailatul Qadar, ternyata saat itu Bapak Ibu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada beberapa sahabatnya. Jadi saat Nabi kumpul, salah satu topik pembicaraan Nabi itu biasanya cerita tentang umat terdahulu. Tujuannya untuk memotivasi sahabat agar semangat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi menceritakan 4 orang Bani Israel yang abadullah samanina sana walam ya'sullah tarfata ainin. 4 orang tersebut ibadah kepada Allah selama 80 tahun dan tidak bermaksiat kepada Allah sekejap mata pun. Ibadah selama 80 tahun, tidak maksiat sekejap mata pun. Luar biasa ya. Jadi hidupnya 80 tahun itu ibadah, amal soleh, tidak bermaksiat sedikit pun. Fa'ajaba ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takjub. Mereka terpesona, lalu mereka iri dengan
amal 4 orang dari Bani Israel tersebut. Nah, ketika mereka iri, tiba-tiba malaikat Jibril datang menurunkan wahyu surah Al-Qadar ini. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr lailatul qadri khairun min alfi syahr. Seakan-akan ayat ini menyampaikan kepada mereka, wahai sahabat Nabi, jangan kalian iri, jangan kalian merasa rendah dibandingkan umat terdahulu, karena kalian diturunkan oleh Allah satu malam. Apabila kalian beribadah pada malam itu, niscaya kalian akan mendapatkan kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan, kurang lebih 84 tahun. Nah, maka kita bersyukur dan berterima kasih kepada sahabat-sahabat Nabi, karena mereka iri, akhirnya Allah turunkan kemuliaan Lailatul Qadar. Seandainya sahabat Nabi itu tidak iri Bapak Ibu, mungkin Allah tidak turunkan Lailatul Qadar. Tapi karena sahabat ini kan irinya dalam masalah akhirat, ya. Jadi sahabat tuh kalau lihat temannya rajin ibadah, rajin sholat, ya, maka sahabat-sahabat itu iri. Bagaimana bisa melakukan apa yang bisa dilakukan oleh temannya, ya. Maka di dalam hadis, kalau kita membaca hadis-hadis Rasulullah, betapa banyak hadis Nabi yang menyebutkan atau menceritakan bahwa sahabat iri dengan amalan orang-orang tertentu. Ya, ada sahabat Nabi miskin. Beberapa orang miskin datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ya Rasulullah, orang kaya itu pahalanya banyak. Kata orang miskin, orang kaya itu pahalanya banyak. Kok bisa begitu? Iya ya Rasul, mereka sholat sebagaimana kami sholat, mereka puasa sebagaimana kami puasa, tapi mereka bisa bersedekah dengan hartanya, mereka bisa berinfak dengan hartanya. Sedangkan kami, apa yang mau kami infakkan? Buat makan sehari-hari saja kurang ya Rasulullah. Kemudian Nabi SAW menghibur sahabatnya, mau ndak kalian aku tunjukkan satu amalan, kalau kalian lakukan maka kalian akan menjadi orang yang lebih baik dibandingkan orang sebelum kalian dan orang setelah kalian, kecuali mereka melakukan amalan yang sama sebagaimana kamu. Maka sahabat yang miskin itu senang. Mereka pun berkata, bala ya Rasulullah, tentu wahai Rasulullah kami mau. Maka kata Nabi, bacalah subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali selepas sholat. Jika kalian membaca, kalian akan menjadi orang yang paling utama dibandingkan sebelum kalian dan orang setelah kalian. Orang miskin itu senang. Karena apa? Dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali, mereka bisa melebihi keutamaannya dibandingkan orang kaya. Senang mereka, Pak. Nah, maka dibacalah oleh mereka setelah sholat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar. Tapi ternyata seiring berjalannya waktu, orang kaya juga mendengar amalan yang dilakukan oleh mereka. Akhirnya orang kaya itu melakukan apa yang dilakukan oleh orang miskin. Jemaah rahimakumullah. Orang miskin nggak terima, ya, orang kaya melakukan amalan yang dilakukan oleh mereka, ya. Akhirnya mereka lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, ternyata orang kaya dengar apa yang kami amalkan dan mereka mengamalkan apa yang kami amalkan ya Rasulullah. Bagaimana kalau begini ya Rasulullah? Kata Nabi, Allah memberikan karunia kepada siapa saja yang Dia kehendaki. Jemaah rahimakumullah. Ini luar biasa Bapak Ibu, ya. Iri kepada orang kaya bukan karena hartanya, tapi karena apa? Karena sedekahnya. Dan hadis ini kalau dibacakan oleh suami kepada istrinya, ini bahaya. Kenapa? Istrinya minta, mas bisa ndak panjenengan bangun rumah yang besar, datangkan pembantu sehingga saya ndak repot nyuci baju, ndak repot masak, ndak repot ngurus anak, datangkan pembantu. Suami yang pinter, hadis tadi berkata, mau ndak saya tunjukkan suatu amalan, apabila kamu lakukan, kamu akan lebih mulia dibandingkan orang kaya. Apa itu? Baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar 33 kali.
Maka ini salah satu contoh bahwa sahabat Nabi SAW itu iri dalam urusan akhirat. Maka ketika Nabi menceritakan tentang umat terdahulu yang ibadah kepada Allah selama 80 tahun, tidak bermaksiat sekejap mata pun, mereka iri. Ketika mereka iri itulah turun malaikat Jibril untuk menurunkan surah Al-Qadar. Karena kalau mereka ingin beramal 80 tahun full dengan amal soleh, belum tentu bisa. Sebab usia umat Nabi ini dikatakan oleh Rasulullah baina sittin wa sab'in, di antara 60 sampai 70. Ada yang tidak sampai 60 sudah dipanggil oleh Allah. Ada yang lebih 70 tapi sedikit. Yang banyak baina sittin wa sab'in, antara 60 sampai 70. Sehingga untuk beramal sampai 80 tahun itu belum tentu bisa. Oleh karena itu Allah turunkan kemuliaan Lailatul Qadar untuk bisa menandingi bahkan melebihi amalan umat terdahulu. Allah berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Inna, sesungguhnya kami, anzalnahu, kami menurunkan Al-Quran, fi lailatul qadr, pada malam Al-Qadar. Kami menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Jadi proses turunnya Al-Quran itu ada 2 tahap Bapak Ibu. Tahap awal dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Tahap yang kedua dari langit dunia ke Nabi Muhammad. Tahap awal itu turunnya pada malam Lailatul Qadar. Sedangkan tahap yang kedua turunnya pada tanggal 17 Ramadan. Maka apabila ada orang mengatakan turunnya Quran itu pada malam Lailatul Qadar, yang dimaksud adalah turunnya Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Kalau disebut turunnya Quran itu pada malam 17 Ramadan, yang dimaksud adalah turunnya Quran dari langit dunia kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Turunnya Quran dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia ini terjadi pada malam Lailatul Qadar. Lailah Al-Qadar, pada malam Al-Qadar. Lailah artinya hitam. Karena itu ketika tiba waktu gelap, bahasa Arabnya adalah Lailah. Nah, maka kalau panjenengan punya anak perempuan dinamai Laila, itu mungkin dua kemungkinan. Entah lahirnya waktu malam atau memang anaknya seperti malam hari, gelap, ya, dinamai Laila. Nah, Laila malam ini menunjukkan bahwa terjadinya Al-Qadar itu hanya di malam hari, mulai dari maghrib hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Artinya kalau panjenengan ingin mengganti, misalnya panjenengan tidak bisa bangun malam, tidak bisa ibadah malam karena kerja dari ba'da subuh sampai jam 6 baru sampai rumah, setelah itu sholat buka puasa, sholat maghrib, tidur, sholat isyanya kapan? Menjelang subuh. Nah, lalu ingin mengganti dan ingin mencari Lailatul Qadar itu di siang hari sampai kiamat, tidak ketemu. Kalau mencari Lailatul Qadar di siang hari, tidak ketemu. Panjenengan iktikaf di masjid dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore, sampai kiamat tidak akan dapat malam Lailatul Qadar. Karena kemuliaan itu hanya terjadi pada waktu malam. Dan malam yang disebut oleh Allah dalam ayat ini bentuknya tunggal. Tunggal, mufrad. Artinya hanya terjadi satu malam, satu kali, Bapak Ibu. Tidak terjadi 2-3 kali, tidak. Kalau tadi malam sudah terjadi Lailatul Qadar, berarti besok dan seterusnya tidak lagi ada Lailatul Qadar, nunggu tahun depan. Ngaten. Nah, kalau tadi malam belum terjadi Lailatul Qadar, maka ada kemungkinan, ya, malam-malam berikutnya, apakah malam 23, malam 24, malam 25, itu salah satu di antara malam-malam tersebut akan terjadi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar.
Tahukah engkau apa itu malam Al-Qadar? Al-Qadar artinya sempit, ya. Karena saat turunnya, karena pada saat malam itu ada banyak malaikat yang turun sehingga bumi ini menjadi sempit. Itu yang sering disampaikan oleh ustadz-ustadz para mubaligh. Allah bertanya, "Wa ma adraka ma Lailatul Qadar?" Tahukah engkau apa itu malam Al-Qadar? Allah menjawab, "Lailatul Qadri." Malam Al-Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik daripada 1000 bulan. Artinya, siapa yang melakukan amal soleh pada waktu itu, dia akan mendapatkan kemuliaan yang lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau panjenengan sudah mendapatkan Lailatul Qadar 10 kali, berarti 10 kali 1000 berapa? 10 kali 1000, 10.000. 10.000 bulan, berapa tahun itu, Pak? Oh, 840 tahun. Ya, 840 tahun. Kalau panjenengan sudah 10 kali dapat Lailatul Qadar, 10 kali 1000 bulan. Jemaah rahimakumullah. Apakah ada di dunia ini yang hidup sampai 840 tahun? Ada, umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad ada enggak yang 840 tahun? Enggak ada. Kalau panjenengan dapat Lailatul Qadar ini 20 tahun, anggaplah mulai dari umur 40, ya. Umur 40, sekarang usia 60 tahun, sudah 20 tahun dapat Lailatul Qadar, kalikan 1000 bulan, sudah berapa itu? Jemaah rahimakumullah. 1600 berapa itu? Maka siapa yang ibadah pada malam itu, dia akan mendapatkan kebaikan yang lebih mulia dibandingkan orang yang beribadah selama 1000 bulan. Tapi sebaliknya, siapa yang berbuat dosa, kata ulama, pada malam itu, maka dia dicatat sebagai orang yang telah melakukan keburukan lebih buruk dibandingkan orang yang melakukan keburukan selama 1000 bulan. Maka usahakan, ya, dari tadi malam sampai malam terakhir nanti, jangan sampai ada satu malam di antara malam-malam tersebut yang panjenengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun tidak sengaja bermaksiat atau tidak sadar panjenengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak sengaja, namanya hawa nafsu Bapak Ibu. Kadang tidak terkontrol, langsung istighfar. Langsung minta ampun. Karena orang beriman itu dalam hadis dikatakan, orang beriman kalau dia beramal soleh langsung dicatat pahalanya. Tapi orang beriman kalau dia melakukan dosa itu tidak langsung dicatat dosa, kalau tidak langsung dicatat maksiat, boten, ditunggu dulu sitah saat, selama 6 masa. Ada yang menyebut 6 masa itu 6 jam, ada yang menyebutnya 6 hari. Kita ambil hitungan yang paling pendek, 6 jam. Ditunggu oleh malaikat itu selama waktu 6 jam. Kalau dalam waktu 6 jam itu dia tidak taubat kepada Allah, baru dicatat. Dan jika dia lakukan pada malam Al-Qadar, maka dicatat lebih buruk dibandingkan orang yang melakukan keburukan selama 1000 bulan. Nauzubillahi min dzalik. Makanya kalau panjenengan bermaksiat kepada Allah mungkin karena tidak bisa menahan hawa nafsu, atau kumpul tidak sadar, ya, asyik berbicara tiba-tiba membicarakan kejelekan orang lain, ya, langsung taubat kepada Allah dan langsung memohonkan ampun orang yang dibicarakan kejelekannya. Kan begitu cara taubat dari dosa ghibah, ya. Memohonkan ampun kepada Allah untuk orang yang dighibah. Nah, pertama kita minta ampun untuk diri kita sendiri, yang kedua memohonkan ampun untuk orang yang dighibah. Langsung. Jangan sampai dibiarkan, kalau enggak malaikat akan mencatat lebih buruk dibandingkan orang yang melakukan dosa selama 1000 bulan. Apa kemuliaan Lailatul Qadar itu? Di antaranya adalah
tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidzni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu ada banyak malaikat-malaikat yang turun, sehingga kondisi dunia saat malam itu damai, tentram. Hati orang-orang yang menghidupkan malam itu akan mendapatkan ketentraman, kedamaian. Nah, warruhu fiha, termasuk juga malaikat Jibril. Malaikat Jibril dalam ayat ini disebut dengan ruh karena dia membawa turun Al-Quran. Al-Quran itu sumber kehidupannya ruh, makanya malaikat Jibril disebut dengan ar-ruh. Warruhu fiha, termasuk juga malaikat Jibril ikut turun. Biasanya malaikat Jibril turun untuk menyampaikan wahyu, untuk bertemu dengan Nabi Muhammad. Tapi khusus malam Al-Qadar beliau ikut turun, Bapak Ibu. Biidzni rabbihim, dengan izin Allah. Jadi malaikat itu tidak turun ke bumi kecuali dengan izin Allah. Malaikat tidak melakukan perbuatan apapun kecuali dengan izin Allah. Kalau saya bahasakan, malaikat ini diprogram, ya, disuruh sujud maka dia akan sujud, kecuali ada perintah untuk bangun dari sujud, baru dia bangun. Ya, disuruh mencabut nyawa maka dia tugasnya hanya mencabut nyawa. Jemaah rahimakumullah, kecuali ada perintah yang lain. Nah, jadi malaikat itu hidupnya di program, sebab dia tidak punya hawa nafsu. Beda dengan manusia. Manusia itu selain punya akal, dia juga punya hawa nafsu. Malaikat itu turun min kulli amrin, membawa segala urusan. Salamun, kedamaian, keselamatan. Ada yang menafsirkan salamun ini adalah ucapan salamnya malaikat kepada orang-orang yang iktikaf di masjid. Hiya hatta matla'il fajr. Lailatul Qadar itu terjadinya satu malam. Kapan batas terakhirnya? Hatta matla'il fajr, sampai terbitnya fajar. Nah, inilah kemuliaan Lailatul Qadar, malam Al-Qadar. Karena malam ini dirahasiakan, Bapak Ibu, kapan persisnya terjadi itu kan dirahasiakan oleh Allah, disembunyikan. Kalau panjenengan punya barang yang hilang, ya, barang yang lupa naruhnya di mana, apa yang akan panjenengan lakukan? Mencari supaya ketemu, dicari. Nah, sama, karena malam ini disembunyikan oleh Allah, dirahasiakan oleh Allah kapan terjadinya, maka kita diperintahkan oleh Nabi Muhammad untuk mencari. Kata Nabi, taharrau lailatul qadar, carilah malam Al-Qadar. Cari malam Al-Qadar. Nah, orang mencari itu kan ada dua macam. Ada yang mencari dan dia dapat. Ada yang mencari tapi dia tidak dapat. Yang mencari aja belum tentu dapat, apalagi yang tidak mencari, ya. Yang mencari belum tentu dapat, apalagi yang tidak mencari. Bagaimana supaya kita dapat Lailatul Qadar? Nih, pertama, supaya dapat Lailatul Qadar, pertama adalah quwwatun niyah, niat yang sungguh-sungguh. Kalau niat kita tidak sungguh-sungguh, maka Allah akan buat kita malas ibadah sehingga kita tidak dapat Lailatul Qadar. Yang pertama adalah quwwatun niyah, niat yang sungguh-sungguh. Allah itu membalas hambanya sesuai niat. Orang ingin dapat dunia, jadi orang kaya, niatnya betul-betul kuat, sungguh-sungguh, Allah kasih tidak? Dikasih oleh Allah, ya. Dia gagal dari awal, dia gagal, tapi dia sungguh-sungguh niatnya, dia terus mencoba, akhirnya berhasil jadi orang kaya. Kalau dunia yang tidak lebih baik dibandingkan akhirat, orang bersungguh-sungguh untuk mendapatkan Allah kasih, apalagi urusan akhirat. Maka pertama, niat yang sungguh-sungguh. Allah membalas sesuai niat kita, Bapak Ibu. Kalau niat kita sungguh-sungguh, Allah akan sempurnakan. Tapi kalau kita niatnya setengah-setengah, kita akan mendapatkan sesuai niat kita. Ada kisah menarik ya tentang niat yang sungguh-sungguh ini. Ada seorang sahabat Arab Badui, ya,
Arab Badui itu Arab yang tinggal di pedesaan. Mereka tinggalnya nomaden Bapak Ibu, tergantung adanya air. Kalau di tempat itu ada air, maka dia buat kemah di tempat itu sampai air di situ kering. Kalau sudah kering, mereka pindah ke tempat yang lain. Kemudian karena ini orang kampung, maka dia datang ke kota untuk menyatakan Islam kepada Rasulullah SAW. Dia pun Islam di hadapan Nabi, lalu kemudian dia berjanji akan ikut perang bersama Nabi. Kata Nabi, luar biasa ini, orang kampung baru iman, baru Islam, sudah berani untuk ikut perang membela agama Allah. Nah, maka dipersilahkan oleh Nabi. Ringkas cerita, terjadilah perang Khaybar. Perang Khaybar terjadi Bapak Ibu. Perang tahap pertama dimenangkan oleh kaum muslimin. Ya. Maka setelah peperangan selesai, Nabi membagikan harta ghanimah. Tahu ghanimah ya? Harta rampasan perang dibagi oleh Nabi. Ketika bagian itu sampai kepada sahabat Badui tadi, dia berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ma hadza?" Wahai Rasulullah, apa ini? Kata Nabi, "Qasamtuhu lak." Sudahlah ambil, aku sudah bagi untuk kamu. Apalagi kamu kan orang kampung, butuh banyak biaya nanti untuk pulang ke sana dan untuk keluarga kamu. Maka sahabat Arab Badui itu berkata, "Ya Rasulullah, walakin ma ala hadza ittaba'tuka." Wahai Rasulullah, aku ikut dengan engkau bukan karena ini. Aku ikut perang bersama engkau bukan karena ini ya Rasul. Karena apa kata Nabi? Dia menjawab, "Walakin ittaba'tuka ala an urmiya bisahmin hahuna." Ya Rasulullah, aku ikut perang agar aku terkena tusukan panah di bagian ini, sambil menunjuk lehernya. Ditunjuk lehernya Pak, di bagian ini ya Rasulullah. Lalu aku mati dan masuk surga. Subhanallah ya. Jadi pengen mati masuk surga. Ya. Jadi ada sahabat itu perang, pengen mati lalu masuk surga, karena janji bagi yang mati syahid itu surga. Apa kata Rasulullah? In tasduqillah yasdukuk. Kalau kamu serius kepada Allah, Allah serius kepada kamu. Kalau kamu sungguh-sungguh kepada Allah, Allah pun sungguh-sungguh kepada kamu. Maka terjadilah peperangan yang berikutnya. Setelah peperangan selesai, Nabi tidak lagi melihat sahabat Badui itu Bapak Ibu. Maka Nabi meminta kepada sahabat-sahabat lain untuk mencari. Dicarilah, lalu dibawa kepada Rasulullah dalam keadaan mati syahid. Lalu Nabi melihat di bagian leher yang dia tunjuk itu kena tusukan panah. Bagian leher persis yang dia tunjuk di hadapan Rasulullah kena panah. Lalu Nabi bersabda, "Sadaqallah fa sadaqahullah." Dia telah jujur kepada Allah, Allah jujur kepadanya. Dia sungguh-sungguh kepada Allah, Allah sungguh-sungguh kepadanya. Luar biasa. Ini pelajaran Bapak Ibu, bahwa niat yang kuat Allah akan menyempurnakan apa yang kita inginkan. Nah, tapi sebaliknya, niat yang setengah-setengah kita akan mendapatkan sesuai niat kita. Maka kalau kita ingin mendapatkan Lailatul Qadar ini dengan sempurna, pertama yang harus kita lakukan adalah quwwatun niyah, tanamkan niat yang kuat. Kemudian yang kedua adalah ikhtiar usaha. Nah, usahanya ada dua macam. Ada usaha yang tingkatan bawah, ada usaha yang yang kelasnya kelas atas. Ada yang kelas bawah, ada yang kelas atas. Apa yang kelas bawah? Kelas bawah itu sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, sholat subuh berjamaah. Rutinkan mulai tadi malam sampai malam terakhir. Rutinkan, istiqomahkan, lakukan dengan ikhlas. Insya Allah dapat Lailatul Qadar. Tapi kelas bawah, karena banyak orang bisa melakukan itu. Ngoten. Sholat maghrib berjamaah mudah enggak? Mudah. Isya berjamaah mudah. Tarawih berjamaah mudah. Kemudian subuh berjamaah mudah. Bahkan sebelum 10 malam terakhir pun panjenengan sudah biasa melakukan itu. Nah, kalau kita rutinkan, jangan kita tinggalkan, insya Allah kita dapat kemuliaan Lailatul Qadar itu, tapi di kelas bawah.
Kemudian yang kedua, ikhtiar yang sifatnya lebih tinggi. Tidak hanya maghrib berjamaah, tidak hanya isya berjamaah, tidak hanya subuh berjamaah, tidak hanya tarawih berjamaah, tapi dia juga qiyamul lail berjamaah. Di sini ada qiyamul lail. Alhamdulillah. Qiyamul lail berjamaah. Ikut Bapak Ibu, qiyamul lail berjamaah. Rutinkan dari malam 21 sampai malam terakhir. Kalau tidak bisa rutin, minimal malam ganjil, ya. Tadi malam qiyamul lail, nanti malam ndak. Besok malam qiyamul lail, besoknya lagi ndak. Ini bagi orang yang ndak bisa rutin, mungkin dia capek bekerja siang harinya sehingga malam harinya susah untuk bangun, ya. Nah, tapi kalau bisa rutin, rutinkan dari malam 21 sampai malam yang terakhir. Setelah qiyamul lail apa yang dilakukan? I'tikaf. I'tikaf itu artinya berdiam diri di masjid. Nah, maka usahakan mulai malam 21 kemarin sampai malam yang terakhir nanti, panjenengan masuk masjid itu jangan lupa niat i'tikaf. I'tikaf ini minimal panjenengan berada di masjid seukuran mengucapkan kalimat apa? Subhanallah. Panjenengan masuk masjid, duduk, sebut subhanallah, niat i'tikaf itu sudah dicatat sebagai i'tikaf. Nah, maka panjenengan masuk masjid mulai tadi kemarin malam, ya, masuk masjid itu niat i'tikafnya jangan sampai lupa. Niat i'tikafnya jangan sampai lupa Bapak Ibu. Masuk masjid, saya niat i'tikaf di masjid ini. Nah, panjenengan sholat maghrib di masjid ini misalnya setengah jam, berarti dicatat i'tikaf setengah jam. Nanti isya masuk lagi, niat lagi i'tikaf, dicatat lagi. Sampai kemudian sholat subuh, i'tikaf, akan dicatat i'tikaf. Nah, kemudian yang ketiga adalah membaca Al-Quranul Karim. Nah, yang pertama tadi qiyamul lail, yang kedua i'tikaf, yang ketiga membaca Al-Quran. Karena ketika Allah menyebut Lailatul Qadar dalam surah ini, Allah juga menyebut Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran fi Lailatul Qadar, pada malam Al-Qadar. Nah, jadi usaha yang kita lakukan itu pertama maghrib, isya, taraweh, subuh berjamaah. Kalau bisa lebih tinggi lagi berarti qiyamul lail berjamaah, baca Quran dan i'tikaf di masjid, ya. Kemudian yang ketiga, supaya kita dapat Lailatul Qadar, banyak berdoa kepada Allah, minta kepada Allah. Karena yang punya kemuliaan Lailatul Qadar ini Allah, yang menurunkan juga Allah, yang merahasiakan juga Allah. Maka kita minta kepada Allah agar Allah memudahkan kita untuk mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Minta, ya Allah, mudahkan hamba untuk dapat kemuliaan Lailatul Qadar. Mudahkan hamba untuk ibadah maksimal di malam Lailatul Qadar. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apabila tiga perkara itu kita lakukan Bapak Ibu, insya Allah kita akan dapat Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Nah, kalau kita dapat Lailatul Qadar, maka kita akan mendapatkan kemuliaan yang besar. Tapi siapa yang tidak mendapatkan Lailatul Qadar, kata Nabi, faqad hurima, sungguh dia telah diharamkan atau dihalangi untuk mendapatkan banyak kebaikan. Semoga apa yang kita pelajari ini menambah iman kita kepada Allah, dan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk ibadah maksimal di 10 malam terakhir bulan suci Ramadan ini. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bagaimana yang iktikaf di rumah?
berarti ibadahnya di rumah. Baik. Apakah mendapatkan salamnya malaikat? Itu ya. Karena dalam tafsir Ibnu Katsir, salamun dalam ayat ini diartikan ucapan salamnya malaikat li ahlil masjid, untuk orang yang di masjid. Ya. Bagaimana yang tidak di masjid seperti ibu-ibu? Ya. Kalau dia tidak ke masjid punya alasan syar'i, ya, mungkin dia punya kewajiban di rumah menjaga kehormatan dirinya. Ya. Dia tidak ke masjid itu karena memang lebih afdal dia tidak ke masjid dibandingkan ke masjid, maka dia tetap mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang di dalam masjid, tetap, ya. Nah, tapi bagi orang-orang yang memang sengaja tidak ke masjid padahal dia lebih utama sebenarnya untuk ke masjid, maka dia tidak mendapatkan apa yang didapatkan oleh orang-orang yang ibadahnya di masjid. Nah, ngoten. Tapi itikaf di rumah tidak sah, ya. Itikaf ini syaratnya harus di masjid. Masjid itu tempat yang digunakan sholat berjamaah 5 waktu oleh orang umum, itu namanya masjid. Kalau digunakan sholat Jumat itu namanya masjid jami', ada tambah jami'nya. Jadi dulu kalau digunakan sholat Jumat dulu itu istilahnya masjid jami'. Kalau tidak digunakan masjid biasa. Nah, kalau musalla surau itu tempat yang digunakan untuk sholat. Yang pertama sifatnya khusus. Panjenengan di rumah buat tempat khusus untuk sholat, itu namanya musholla. Yang kedua, fungsinya bisa dirubah, ya. Yang awalnya sebagai tempat sholat bisa juga dijadikan sebagai tempat tidur, itu musholla. Nah, kalau masjid ini fungsinya tidak boleh dirubah, tetap masjid sebagai tempat sholat 5 waktu bagi orang umum, ya. Nah, maka iktikaf itu syaratnya harus di masjid. Nah, kalau di rumah tidak sah. Tapi kalau wanita tidak ke masjid karena ada uzur syar'i, dia mendapatkan pahala iktikaf sebagaimana laki-laki yang iktikaf di masjid. Wallahu taala alam. Napa? Titip. Oh, tidak bisa, ya. Jadi istrinya nitip, Pak nitip ya iktikaf di masjid. Niatnya 2, buat bapak, buat saya, tidak bisa, ya. Silakan Pak. Mohon maaf sebelumnya, pengetahuan saya di kampung sejak kecil sampai SMA, itu kan di pondok atau masjid jami itu tidak ada namanya sholat yang mulai berjamaah. Tapi semakin kesini malah ada sholat yang mulai berjamaah. Ada raweh aja Nabi sunnahnya kan berjamaah dan tidak, apalagi yang mulai dari sholat witar. Dari dua ini lebih baik mana secara fikih atau secara pelaksanaan, sebab dari dua keputusan itu. Baik. Nabi sallallahu alaihi wasallam dua-duanya ada dalil. Yang sholat qiyamul lail sendiri, Nabi pernah qiyamul lail sendiri. Yang sholat berjamaah, qiyamul lail berjamaah, Nabi pernah qiyamul lail berjamaah bersama sahabat Abdullah bin Abbas. Kata sahabat Abdullah bin Abbas, saya pernah sholat malam bersama Nabi. Rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah, rakaat kedua Nabi baca Ali Imran. Jadi sekarang karena ini boleh dilakukan sendiri, boleh juga dilakukan berjamaah. Nah, tinggal kita cari dampaknya. Lebih bagus mana dampaknya qiyamul lail itu dilakukan sendiri atau dengan berjamaah? Panjenengan lebih semangat mana? Sendiri ataukah berjamaah? Lebih khusyuk mana? Sholatnya sendiri atau berjamaah? Ada 4. Kalau panjenengan lebih khusyuk sholat sendiri, lebih semangat sholat sendiri, berarti
afdolnya sholat sendiri dibandingkan berjamaah. Tapi kalau panjenengan sholat berjamaah itu lebih afdal, lebih semangat, lebih khusyuk, berarti lebih afdal berjamaah. Sama dengan wanita. Wanita ini kan boleh sholat di masjid, tapi apakah dia lebih afdal sholat di masjid ataukah di rumah, itu tergantung kondisi. Kalau dia sholat ke masjid itu lebih semangat, lebih khusyuk, sedangkan di rumah biasa-biasa aja, berarti lebih afdal sholat di masjid. Jadi lebih afdal sholat berjamaah, tergantung kondisinya, kondisi semangat, dampak dari sholat sendiri atau sholat berjamaah. Jadi boleh sendiri, boleh juga berjamaah. Silakan Pak. Ciri-ciri malam, kalau Nabi menyebutkan dalam hadis ya, jadi malam itu sangat damai, ya tidak ada bencana, ya jadi hati yang menghidupkan malam itu betul-betul damai, mudah khusyuk, ya mudah tersentuh hatinya, dengarkan baca Quran tuh mudah tersentuh. Nah, damai, tentram, tidak ada bencana yang terjadi. Kemudian siang harinya besok ya, paginya itu matahari cerah. Nah, itu tanda Lailatul Qadar. Itu tanda Bapak Ibu. Nah, apakah itu bersifat pasti? Wallahu taala alam. Nah, karena kondisi cuaca di Arab dengan di Indonesia ini kan beda. Ngoten. Jadi tidak bisa, tanda itu tidak bisa dijadikan sebagai patokan mutlak, mboten, karena kondisi cuaca dengan cuaca Arab dengan Indonesia ini berbeda ya. Maka jangan fokus sama tandanya, ibadah aja wes pokoknya ya, dari malam 21 sampai malam terakhir. Nah, ibadah, jangan ini ya, jangan sok-sokan ini Lailatul Qadar seperti ini Pak, Lailatul Qadar nanti tidak usah ya. Akhirnya karena panjenengan yakin tadi malam itu Lailatul Qadar, besoknya tidak bangun lagi. Nah, itu salah itu ya. Wallahu taala alam. Baik. Kalau malam ya, ini bahasanya dalam Quran disebut dengan qiyam. Qiyam itu berdiri maknanya Pak. Nah, sebenarnya qiyam itu makna umumnya adalah beribadah. Tapi kalau kita lebih khususkan maknanya qiyam itu berdiri, sehingga kemudian disimpulkan malam itu lebih afdalnya diisi dengan banyak sholat. Nah, jadi kalau siangnya Ramadan diisi dengan banyak baca Quran ya, sedangkan malamnya Ramadan itu diisi dengan banyak sholat. Makanya, dan ukuran sholat malam itu yang paling mulia bukan jumlahnya, tapi lamanya. Kalau panjenengan melaksanakan sholat malam 2 rakaat 1 jam dengan 10 rakaat hanya setengah jam, itu lebih mulia yang dua tapi panjang. Nah, cuman kan tidak kuat kalau sholat panjang-panjang, makanya rakaatnya ditambah tapi bacaannya ringan. Jadi lebih diperbanyak sholatnya dibandingkan zikirnya. Wallahu taala alam. Iya. Kenapa? Iya. Kalau ndak hafal, ya ndak hafal baca kul huwallahu bolak-balik. Semoga bermanfaat dan semoga ada lagi, silakan Pak. Silakan Pak. Baik. Pengen sujud yang lama.
Kalau pengen sujud yang lama dan pengen lebih khusyuk, panjenengan menganggap bahwa sholat sendiri itu lebih khusyuk, lebih bisa lama sujudnya, la ba'sa, lebih afdal sholat sendiri. Lebih afdal sholat sendiri. Jadi sujudnya pengen lama. Pengen lama jangan tidur ya. Nanti pengen lama tidur. Karena kalau panjenengan sholat berjamaah ya, kok dalam sujud itu panjenengan ketiduran mungkin ya, itu ada imam yang mengingatkan Allahu Akbar, panjenengan batal sholatnya langsung berwudu. Tapi kalau sendiri udah batal sholat, batal wudu itu Bapak Ibu, malas yang berwudu langsung tidur. Maka kalau pengen sujudnya lama, pengen khusyuk, pengen minta kepada Allah lebih panjang di dalam sujud, lebih afdal sholat sendiri. Lebih afdal sholat sendiri. Tapi kan minta kepada Allah ini tidak hanya di dalam sujud, ya, bisa di dalam doa setelah sholat, minta kepada Allah, di dalam tahiyat itu juga minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, wallahu taala alam bisawab. Silakan Ibu. Gimana? Oh. Kalau boten. Jadi Lailatul Qadar itu dimulainya dari maghrib sampai subuh. Kalau panjenengan ibadahnya 1 jam, dapat kemuliaannya hanya 1 jam itu aja. Tapi tetap dapat kemuliaan lebih baik daripada 1000 bulan. Cuman diukurnya itu dibandingkan yang lama itu jauh lebih rendah ya, dibandingkan yang ibadahnya lama. Jadi panjenengan ibadah subhanallah, baca tasbih subhanallah pada malam itu, dan malam itu Lailatul Qadar, panjenengan dicatat telah bertasbih lebih baik dibandingkan orang yang bertasbih selama 1000 bulan. Kalau pada malam itu panjenengan sedekah dan malam itu Lailatul Qadar, panjenengan dicatat lebih baik dibandingkan orang yang bersedekah selama 1000 bulan. Jadi 1000 bulan itu sedekah terus. Ngoten. Makanya perbanyak amal ibadah. Sebab kita tidak tahu kan ibadah yang mana yang diterima oleh Allah. Makanya perbanyak. Maghrib berjamaah, habis maghrib baca Quran, isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, iktikaf, baca Quran, sholat malam, dan seterusnya. Napa? Oh iya, semakin lama semakin banyak pahalanya. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa tidur Ibu. Tidur itu enggak apa-apa. Yang kurang baik itu kalau banyak tidur ya. Kalau tidur normal enggak apa-apa. Panjenengan jam 10 tidur, jam 2 atau jam 1 bangun. La ba'sa, enggak apa-apa. Ya, jangan sampai mengharamkan tidur di malam Lailatul Qadar. Ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.